dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Selamat pagi teman-teman. Telah kita ketahui bersama ya bahwa Bank Emas atau Bullion Bank itu telah diresmikan pada tanggal 26 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang intinya pelaksananya itu adalah Bank BRI Syariah, kemudian PT Pegadaian Persero. Nah, dua lembaga ini yang satu lembaga bank, yang satu lembaga keuangan non-bank, ini mengelola nanti. Jadi kalau teman-teman mau menabung atau pinjam, ya, jadi nanti akan melakukan transaksi simpan pinjam di situ emas, berupa emas. Nah, ini bisa dilakukan kepada dua bank tersebut. Sebelum Pak Git melanjutkan, Pak Git ambil sedikit terminologi atau historiografinya tentang uang dulu ya. Jadi sejarahnya dulu dari masa prabarter, kemudian barter, kemudian ada uang komoditas, baru masuk ke uang logam. Ini langsung aja ke uang logam, kalau Pak Git jelasin juga lama. Uang logam itu sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi itu sudah ditemukan uang logam. Uang logam itu dalam bentuk bahannya itu emas ya. Itu ada di negara Lydia pada saat itu. Nah, itu pertama kali uang logam itu digunakan adalah emas ya. Akhirnya berkembang yang seperti kita ketahui di zaman Nabi Muhammad itu udah namanya dinar dan dirham, yaitu bahannya emas dan perak. Jadi betul-betul real money. Emas ini adalah real money ya, artinya nilainya itu tetap gitu. Analoginya seperti ini. Emas yang di tahun 2017 ya, itu harganya itu kisaran 550 sampai 600 ribu. Oke lah kita ambil 600 ribu gitu ya. 8 tahun kemudian, artinya saat ini di 2025, harga emas itu sudah mencapai angka di Rp1.500.000 gitu. Nah, ini kalau kita tukar dengan aset pada saat itu ya, katakan tanah gitu ya. Pada saat itu katakan 5 gram pada saat itu yang harganya kalau dikalikan jadi 600 kali 5 itu 3 juta. Itu mendapatkan tanah dengan luasan yang sama, katakanlah 500 meter, ini sebagai contoh aja gitu ya, 500 meter persegi. Kemudian saat ini harga Rp1,5 juta, kalau dikatakan 5 gram ini menjadi 7,5 ya. Dan harga tanah itu juga aset tadi kalau kita tukar dengan emas tadi yang 500 meter persegi tetap segitu. Artinya dengan emas yang 5 gram tadi pada di tahun 2017 itu mendapatkan 500 meter persegi dengan harga tanah pada saat itu adalah harganya 3 juta. Nah, sekarang itu tetap gitu mendapatkan aset yang berupa tanah yang 500 meter persegi tapi dengan harga sudah berbeda, dengan rupiah yang berbeda. Artinya ini kalau dikalikan 2 berarti 7,5 juta gitu ya. Jadi harga tanah pada saat itu yang nilainya 3 juta sekarang menjadi 7,5 juta. Kalau di-compare dengan emas tadi, ini akan tetap nilainya. Jadi nggak ada perubahan. Jadi ini yang disebut real money. Emas itu adalah real money. Beda dengan rupiah ya, kita nabung
pada saat itu harganya 3 juta, sekarang kita mau beli loh, harganya jadi 7,5 juta. Nah, itu sebetulnya ada perbandingan dengan harga emas yang Pak Git sebut tadi adalah real money. Nah, rupiah atau uang kertas ini itu fake money, artinya uang bohongan. Yang sebetulnya gini, proses dari uang emas dulu ya, uang koin emas itu menjadi uang kertas itu dimulai di abad ke-10 lah, dimulai di Tiongkok sana. Itu permasalahannya adalah supaya memudahkan transaksi, dulu kan masih pakai emas ya, koin emas gitu ya, memudahkan transaksi dan bawanya itu nggak repot. Uang emas ini dulu ditukarlah dengan pemerintah Tiongkok dengan uang kertas, dengan jaminan jika rakyat ingin merubahnya kepada emas lagi, tinggal ditukarkan ke pemerintah uang kertasnya tadi. Nah, begitulah sekilas perjalanan dulu ya, uang emas ini menjadi uang kertas dan nilainya juga tetap gitu ya kalau di uang emas itu, kalau di emas. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini tujuannya itu baik. Tujuannya baik, sangat-sangat baik. Yang artinya ini akan membuat orang menabung emas gitu ya. Menabung emas di BRI Syariah atau di PT Pegadaian. Nah, di sini bisa lakukan itu. Dengan naiknya deposit emas tadi, ini akan menarik investor dari luar gitu. Wah, kita punya cadangan emasnya bertambah. Itu tujuannya sebetulnya. Jadi investor tuh nggak ragu kalau cadangan emasnya Indonesia itu meningkat, tapi bukan milik negara aslinya, yang artinya ini adalah milik atau patungan bersama dari rakyat. Jadi sebetulnya nih negara lagi ngumpulin modal, tahu sendirilah cash flow negara saat ini ya, seperti itu, semuanya defisit, ngumpulin modal supaya aset atau cadangan emas Indonesia itu bertambah untuk menarik investor. Itu tujuannya cakep. Cuman permasalahannya adalah di Indonesia ini kalau sudah berhubungan dengan uang, apalagi miliaran bahkan triliun, ini pasti nggak beres semua itu loh. Itu permasalahannya. Dan satu lagi permasalahan di sini ya, jika kita menabung emas, ini permasalahan yang Pak Git senggol dikit ke urusan agama gitu ya. Agama itu udah nggak boleh yang namanya bunga, karena dia nilainya tetap gitu. Beda dengan rupiah yang nilainya itu turun karena inflasi, karena pencetakan uang yang tidak ada underlying-nya. Nah, ini beda sekali gitu. Jadi kalau kita sudah menabung emas ya, itu sudah tidak ada bunga. Karena nilainya kalau dibandingin rupiah yang inflasi tadi kan naik terus. Ya contohnya tadi ya 2017 harganya 600.000, nah sekarang sudah di angka 1,5 juta. Ini kan harganya naik. Harga naik ini di sistem keuangan yang akhirnya dengan sistem ada sistem inflasi dan penyebaran uang yang nggak karu-karuan itu, menurunlah rupiah. Yang akhirnya ini ada istilahnya namanya bunga gitu. Jadi untuk menutupi kekurangan tadi. Jadi kalau kita menabung dengan emas, ini kalau secara hukum fikih menurut Pak Git, ini udah tidak boleh lagi ada bunga di situ. Jadi kalau kita minjem emas, itu cicilannya tidak boleh dengan uang. Ya misalnya kita minjem emas 5 gram, ini buat contoh aja. Itu kita cicil per tahun 1 gram gitu, ya sudah itu. Nah, apalagi nih BRI Syariah ya, namanya Syariah. Minjem 5 gram emas, kembalinya harus 5 gram. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Artinya menyicil katakan per tahun 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Nah ini baru cocok ini. Tapi konsepnya kan tidak demikian. Konsepnya malah ini jadi riba yang sebetulnya. Beda dengan kalau kita minjem duit berbunga, itu beda konsepnya. Kalau memang mau diberlakukan syariah benar-benar ya seperti tadi, kita juga nabung emas itu tidak ada yang namanya bunga, karena nilai emas sendiri juga bertambah. Bukan emasnya sebetulnya nilai yang bertambah, karena nilai emas ini kalau dibandingkan aset tadi ke tanah
tetap. Nah, ini kalau dibandingkan dengan rupiah ini turun gitu. Rupiahnya yang turun gitu karena inflasi tadi. Nah, ini harusnya sudah tidak ada bunga lagi bermain di situ. Baru ini benar dikatakan syariah. Ya lucu gitu ya. Lucu kalau dibilang bank syariah. BRI syariah, nabung emas berbunga. Nah, ini udah riba. Kalau Pak Git konsepnya kayak gitu. Tapi kalau kita nabung rupiah itu berbunga, nah itu tidak riba kalau menurut Pak Git ya. Karena konsep yang Pak Git kemukakan tadi adalah sistem ekonomi gitu, bukan sekedar dalil gitu loh, tapi dari sistem ekonomi yang ada inflasi gitu, yang nilai emas itu juga tetap, nilai rupiahnya yang turun, nah seperti itu. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini kita ambil kesimpulannya. Pertama adalah tujuan negara adalah baik ya. Artinya mengumpulkan cadangan emas untuk menarik investor supaya nanti bisa menjalankan roda perekonomian. Misalnya yang dijanjikan itu adalah 1,8 juta lapangan pekerjaan. Ini bisa terjadi kalau yang masuk emas itu banyak ke bank atau bullion bank. Nah, ini bisa terjadi karena ini akan menarik investor tadi. Yang kedua, masalahnya apakah kita percaya gitu loh. Kasus-kasus dengan kasus-kasus yang sudah ada ya kayak pagar laut, Pertamina, termasuk emas palsu. Yang emas palsu itu bukan emas palsu beneran ya, sebetulnya kadarnya itu bukan kadar yang distandarkan oleh PT Antam gitu. Jadi emas colongan dicap Antam kan seperti itu. Ini kan masalahnya itu kalau menurut Pak Git. Masalah utama adalah karakter bangsa ini yang udah pada kehilangan moral. Yang sebetulnya juga cocok kalau dibilang kita ini sebetulnya adalah krisis moral. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hukum syariah kalau dibalikkan ke fikih tadi ya, riba, kalau sudah wujudnya emas, ini sudah tidak boleh yang namanya bunga. Baik itu kita menyimpan atau kita meminjam. Itu udah nggak ada konsep bunga di sini. Beda kalau dengan kita pinjam rupiah gitu, mengembalikannya dalam rupiah. Ini konsep itu menurut Pak Git masih masuk akal karena dalam konsep finansial, nah itu ada istilah konsep inflasi tadi yang akhirnya menimbulkan nilai mata uang rupiah itu turun. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.